Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 424 dan 425. Membangun perjalanan rohani adalah kesimpulan dari renungan yang cukup panjang ketika saya mencari prinsip-prinsip dan kebenaran bagaimana seseorang membangun perjalanan manusia batiniahnya. Dari setiap kebenaran firman Tuhan, kemudian dari orang-orang sekitar saya, dan juga dari pengalaman pribadi, maka saya menyadari bahwa seseorang yang mau mengadakan perjalanan rohani atau mau berjalan bersama Tuhan, maka hal itu harus diupayakan, hal itu harus diusahakan. Tidak sesederhana muncul keinginan berjalan bersama Tuhan, lalu besoknya langsung masuk dalam perjalanan rohani dengan Tuhan. Orang yang mau berjalan bersama Tuhan harus mengupayakan mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang perlu diupayakan adalah kesadaran akan Tuhan, makanan rohani untuk manusia batiniah kita, pendampingan Tuhan Roh Kudus dalam hidup sehari-hari, juga membangun kebiasaan untuk selalu memikirkan hal-hal rohani di dalam jiwa kita. Kemudian praktek akan semua hal yang kita tahu tentang Tuhan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mari kita belajar bagaimana seseorang itu membangun perjalanan rohani di dalam hidupnya. Belajar takut akan Tuhan nomor 424. Membangun perjalanan rohani bagian yang pertama. Ternyata perjalanan rohani itu harus diupayakan. Ternyata perjalanan rohani itu harus diusahakan. Tidak bisa manusia batiniah ini dibiarkan berjalan sendiri, lalu perjalanan batiniah itu akan terbangun dengan sendirinya. Perjalanan batiniah atau perjalanan rohani tidak terbangun secara otomatis, tetapi perlu diusahakan, perlu ditata bagian per bagian. Manusia secara umum lebih menyadari keadaan luarnya daripada keadaan dalamnya. Karena manusia secara umum lebih menyadari keadaan jasmaniahnya daripada keadaan batiniahnya. Manusia rohani, manusia batiniah perlu diberikan porsi yang lebih besar dalam mengendalikan hidup kita. Karena kalau tidak diberikan porsi yang cukup besar, maka yang terjadi manusia daging atau manusia jiwa yang kemudian akan mengambil kendali atas hidup kita. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk roh atau makhluk batiniah yang memiliki jiwa, yang memiliki akan pikiran, perasaan, keinginan, dan mental yang tinggal di dalam tubuh jasmani. Manusia diciptakan dari debu, kemudian Tuhan membentuknya, lalu menghembuskan akan nafas kehidupan ke dalam manusia. Manusia adalah manusia batiniah atau manusia rohani yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh jasmania. Kalau seseorang mau melakukan perjalanan rohani atau mau berjalan bersama Tuhan, maka manusia batiniahnya dan jiwanya yang berjalan bersama Tuhan. Bukan hanya manusia jiwanya saja, tetapi adalah manusia batiniahnya atau manusia rohaninya beserta dengan jiwanya berjalan bersama Tuhan. Perjalanan rohani harus dimulai dengan kesadaran akan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita menjalani hidup sehari-hari tetapi tidak memiliki kesadaran akan peran Tuhan yang bekerja aktif dalam perjalanan hidup kita, maka perjalanan hidup kita adalah perjalanan hidup manusia biasa, manusia jiwani,
bukan perjalanan manusia rohani atau bukan perjalanan manusia batiniah. Ketika seseorang tidak membangun perjalanan rohani, maka yang dijalaninya sehari-hari lebih kepada respon jiwa atas semua yang terjadi. Hanya pikiran, perasaan, keinginan, dan mental yang merespon. Sedangkan manusia rohaninya atau manusia batiniahnya pasif. Bahkan manusia jasmani atau manusia daging juga bisa mengambil kendali dalam hidup kita. Artinya apa? Hidup kita ini dipimpin oleh keinginan daging kita. Itu yang Alkitab sebutkan dengan keinginan mata dan keinginan daging di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Tetapi kalau seorang mau menjalani perjalanan rohani, maka kesadaran sebagai ciptaan Tuhan yang meminta keterlibatan Tuhan Sang Pencipta itu akan sangat terasa nyata. Ini benar-benar bisa terjadi. Dalam pemandangan manusia lain, kita dilihat berbicara dan bertindak dengan tubuh fisik kita. Tetapi orang yang melakukan perjalanan rohani, sebenarnya manusia rohani kita yang mengendalikan, bukan jiwa kita, bukan daging kita. Membedakan yang mengendalikan jiwa atau roh akan sulit karena keduanya tidak kelihatan. Tetapi dari hasil tindakan yang dibuat akan kelihatan buahnya. Kalau tindakan kita lebih mendekatkan diri kepada firman, kepada kebenaran Tuhan, maka itu adalah buah dari perjalanan manusia rohani kita. Tetapi kalau kemudian tindakan kita menjauhkan diri dari kehendak Tuhan, dari kebenaran, menjauhkan diri dari kebenaran, maka kita tahu itu adalah buah dari manusia daging kita atau manusia jiwa kita. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui siapa yang mengendalikan tubuh kita adalah dari buah sukacita dan buah kasih yang dihasilkan. Kalau keputusan kita hanya membuat duka semata, maka kita tahu yang mengendalikannya adalah manusia dagingnya atau jiwanya. Tetapi kalau yang dihasilkan adalah duka tetapi menginginkan Tuhan, perasaan duka tapi lari kepada Tuhan, maka kita tahu ada pekerjaan roh di dalam hidup kita. Maka ada campur tangan Tuhan untuk kita kembali kepada Tuhan. Dan ada juga tanda yang lain, seseorang itu berjalan bersama Tuhan atau melakukan perjalanan rohani dengan melihat apakah ada belas kasihan yang dihasilkan. Pekerjaan manusia rohani yang bertemu dengan Tuhan selalu menghasilkan kasih dan belas kasihan. Mungkin penjelasan ini agak sulit dimengerti, tetapi memang seperti itulah kenyataan yang terjadi. Siapa yang mengendalikan hidup kita akan kelihatan dari buahnya. Kalau manusia rohani yang mengendalikan, maka perjalanan rohani kita akan menghasilkan buah rohani yang baik dan benar. Hidup semua manusia diawali dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kehidupan sejak dalam kandungan. 9 bulan 2 minggu berikutnya, yang tersembunyi dalam rahim akan keluar menjadi bayi yang nyata. Bisa disentuh, bisa dipegang, bayi ini bertumbuh dan berkembang sampai kemudian menjadi anak-anak, bertumbuh remaja, dewasa, menikah, berkarya, mencapai sukses, kemudian sampai tua. Sampai di usia tertentu manusia yang nyata ini akan menjadi tua dan rapuh. Kemudian setelah kematian datang, yang kelihatan mata ini akan dikubur, tetapi yang tidak kelihatan, manusia batinnya dan jiwanya akan kembali kepada Tuhan, sedang tubuhnya, tubuh lahiriahnya akan kembali kepada debu. Kalau Tuhan yang memulai kehidupan dan mengakhirinya, maka sebaiknya perjalanan sekian puluh tahun dalam kehidupan kita juga dalam penyertaan Tuhan.
dalam kendali manusia batiniah yang melakukan perjalanan rohani. Tetapi pada kenyataannya tidak semua manusia menjalani kehidupan rohani yang melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan seringkali Tuhan hanya dipakai sebagai pelengkap atau sebagai peran figuran. Tuhan yang menciptakan manusia disisihkan peran pentingnya, dipakai hanya sebagai dalam tanda petik bumbu penyedap saja. Sepertinya istilah dalam tanda petik bumbu penyedap kedengaran kasar untuk peran Tuhan yang sangat potensial dan perkasa. Tetapi izinkanlah saya menerangkannya supaya tidak salah mengerti. Kalau kita membeli bakso dan baksonya ketika kita cicipi ternyata kurang gurih atau kurang sedap, maka kita akan meramu bakso kita dengan sedikit saus, sedikit kecap, ditambahi sambal sedikit, bahkan ditambahi dengan acar mentimun sekalian. Bakso yang sudah diramu dengan bumbu tambahan itu terasa berbeda dari sebelumnya, rasanya siap untuk dinikmati. Seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti dalam tanda petik bumbu penyedap kehidupan. Kalau dirasa hidup ini terasa tidak adil, kita baru mencari Tuhan, mencari pembelaannya, mencari kebaikannya, dan mencari pertolongannya. Lalu Tuhan menolong kita. Setelah dirasa pertolongannya cukup dan hidup sudah terasa lebih nyaman, maka Tuhan ditinggalkan. Dan kemudian yang bersangkutan mulai berjalan sendiri seperti sebelumnya. Peran Tuhan tidak terlalu penting lagi di dalam hidupnya. Nanti kalau dalam perjalanan manusia biasa itu kembali bertemu dengan kesulitan atau tantangan, bahkan dia diperlakukan jahat oleh manusia yang lain, hidup terasa berat dan menyakitkan, maka kemudian baru mencari Tuhan sebagai dalam tanda petik penawar rasa dan bumbu penyedap kehidupan. Setelah semuanya baik-baik saja karena pertolongan Tuhan turun, maka Tuhan disisihkan kembali sampai kemudian akan dicari kalau sedang dibutuhkan. Perjalanan manusia biasa hanya mencari Tuhan ketika membutuhkannya. Tetapi manusia rohani atau manusia batiniah yang menyadari kebutuhannya akan Tuhan akan terus-menerus meminta penyertaan Tuhan dan keberadaannya kapanpun dimanapun di dalam hidupnya. Perjalanan rohani atau perjalanan manusia batiniah adalah kesadaran akan Tuhan setiap saat dalam kehidupan seseorang. Lalu setelah ada kesadaran akan Tuhan, berikutnya hal apa saja yang diperlukan untuk mengalami perjalanan rohani? Bersambung ke episode berikutnya. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman,
dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.